Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue bakalan sharing sama kalian pengalaman gue kena virus ransomware.lisp. Gimana cara gue ngatasinnya? Yuk, mari kita lihat. Nah, kita mulai ya. Jadi apa itu sebenarnya Lisp virus ransomware ya? Jadi Lisp virus itu masuk dalam keluarga DJVO garis miring stop ransomware. Ransomware ini biasanya menyandra data-data kalian, lalu hacker minta tebusan. Di Notepad biasanya ada Notepadnya. Nah, ini tebusannya untuk Lisp virus ransomware itu $490 sampai $980 dalam Bitcoins. Jadi kalau sekarang itu sekitar 14 jutaan kayaknya. Nah, ini kontak biasanya kontaknya si hackernya. Dan ini kalau misal kita punya antivirus atau anti malware di komputer kita, ini kebacanya sebagai Bulls 207360, Biscop Trojan Cobalt, atau Trojan Win32 generic. Jadi kalau antivirus kalian ngebaca Lisp virus ini, kebacanya sebagai ini. Jadi gejalanya itu foto, video, dokumen, atau sistem kalian itu bakalan dikunci sama virus ini dan kalian nggak bisa buka. Jadi sama sekali nggak bisa buka. Dan ini hitungan menit ya, virus ini. Bisa langsung ke semua sistem, kecil, gede. Jadi dia kalau kejadian sama gua itu, dia ngerusak semua sistem di C sampai browsernya juga stop, susah dimasukin. Jadi ya dia semua dikunci. Nah, ini kuncinya. Foto kemarin waktu laptop gue kena Lisp virus ya. Data-datanya, ini instalan driver juga kena. Jadi ini data Lisp virus. Meskipun kita hapus rename extensionnya, data Lisp-nya ini, RAR-nya tetap nggak bisa dibuka. Nah, gimana sih kok kita bisa kena Lisp virus ini? Kalau gue sendiri itu kena Lisp virus karena gue nyari crackan untuk adalah aplikasi yang gue harus buka tapi nggak bisa dibuka tapi harus pakai crackan. Nah itu salahnya laptop gue nggak pakai anti malware ataupun antivirus. Jadi ketika gue buka RAR hasil download dari websitenya itu dalamnya nggak taunya adalah ransomware Lisp. Jadi ketika gue install langsung nongol the Lisp virus, dia langsung ngebuka command prompt kita otomatis dan segala macam. Dan itu hitungan menit langsung sistem lo rusak. Nah, gimana cara kita apa ya nyembuhin ataupun aktifin ini virus? Ini bisa kita pakai grading software. Grading soft anti malware. Kita bisa cari di Google Chrome itu grading soft anti malware. Cari yang pakai crackan. Cari misalnya kayak di kalau Indonesia itu Giga Purbalingga kali ya. Karena grading soft ini hanya kalau yang gratis itu hanya bisa nyeken. Jadi dia nggak bisa nge-delete ataupun karantina si virusnya. Kalau aplikasinya masih gratisan. Jadi harus kita crack. Setelah di crack, setelah di crack ini grading softnya, kita scan sudah
detect. Udah kayak gini nih. Nah, ini kita delete. Nanti ada biasanya kalau Lips virus itu waktu itu gue bacanya Trojan. Dia masuk karantina ataupun di sini bisa langsung delete. Nah, ini baru nonaktifin aja. Jadi komputer kita udah aman dari Lips virus, tapi semua sistem kita ataupun data ataupun foto-foto itu masih dikunci sama Lips virus. Kita nggak bisa buka itu. Jadi gimana caranya buat kita buka dokumen yang sudah dikunci sama Lips virus? Nah, kalau misalnya uh, kita bisa pakai MCSoft Decryptor ini, tapi kelemahannya ini adalah kalau bisa dipakai kalau si Lips virus ini secara offline nih. Jadi mungkin karena offline. Jadi dia bisa dekripsi lagi. Nah, ini kayak gini. Tapi MCSoft ini nggak bisa buka data kita yang secara online. Jadi ya ini rada percuma juga ya. Soalnya kebanyakan yang kena Lips virus itu online ya, key-nya. Kalau misalnya key online itu nggak bisa dibuka sama ini, MCSoft. Jadi gimana caranya? Nah, salah satu caranya itu kita buka pakai Photorec. Kita recovery, kita coba sembuhin data-data kita dekripsi pakai Photorec. Photorec ini bisa dekripsi data-data seperti foto, Microsoft Office 2007, zip, dan segala macam. Ntar gue tunjukin apa aja yang bisa disembuhin. Tapi ingat, Lips ini nggak bisa disembuhin secara 100% karena dia udah merusak semua sistem yang ada di laptop. Jadi palingan kalau Photorec ini cuma bisa ngembaliin sekitar 30-40% dari data yang kita coba buat sembuhin nih. Jadi nggak bisa 100%. Gimana tempat downloadnya? Dimana tempat downloadnya? Kalian bisa download di sini myantispyware.com. Nanti gua kasih linknya di deskripsi. Ini kalian download. Nanti setelah kalian download, ini akan muncul seperti ini. Testis 7.0.win. Nah, setelah kalian download dapat ini, terus kalian ekstrak ke sini. Nah, di dalamnya itu ada seperti ini. Jadi kalian gak usah install lagi. Kalian tinggal run as administrator. Ditunggu dulu. Nah, ini udah kebuka. Gimana cara jalaninnya? Di sini kita klik, kita cari di sini per partisi ya. Jadi C ataupun D yang mau kita sembuhin. Misalnya itu D. Ini D. Jadi semua data di D itu bakalan dicoba di recovery sama Photorec ini.
nih. Nah, ini browse ini kita klik browse, itu bakalan keluar seperti ini. Ini di mana kita bakalan nyimpen hasil perbaikan dari Portorek. Misalnya itu di D. Dan kalau bisa kalian cari partisi yang masih bisa muat banyak ya. Misalnya di D ini masih ada 200 gigaan. Nah, ini cukup buat simpan data-data yang kalian yang udah diperbaikin. Soalnya ada kemungkinan semakin besar data yang kalian pengen perbaikin, semakin besar pula juga data yang bisa sembuh ya. Jadi mungkin bisa juga kalian pakai data eksternal, apa hard disk eksternal. Cuman kalau bisa sih pakai yang ada di laptop aja, supaya hard disk kalian nggak kena Lips virus. Takutnya Lips virusnya masih aktif. Tapi kalau sudah dipakai grading soft, seperti gua kemarin tuh udah nggak aktif ya. Kita di folder di sini, kita namain fix. Setelah ini, oh ini sudah ada. Setelah ini, terus select folder. Nah, tinggal kalian ke file formats, dari situ kalian cari data apa yang kalian pengen coba sembuhin. Di sana ada 7-zip. Misalkan pengen nyembuhin Photoshop, atau Photoshop itu ada tapi image-nya aja. Di sini misalnya kalian pengen nyembuhin foto, kita cari JPEG. Di sana ada banyak ya. Ini MP4, MP3, format NIRAR, lalu zip, dan segala macam ya. Kalian bisa cari apa yang kalian pengen cari. Kalau kayak gue ini gak bisa nyari ataupun nyembuhin data gue, data kerjaan gue ya, seperti Illustrator ataupun yang lainnya. Nah, kayak gitu kayaknya harus kalian ikhlasin ya. Nah, setelah itu baru kalian cek oke. Habis itu kalian klik search. Nah, kalian tunggu ini proses Potareknya semakin besar data yang kalian pengen perbaikin, semakin lama juga ya prosesnya, bisa setengah hari, sehari ya. Dan ingat, ini cuma bisa perbaikin sekitar mungkin paling gede 50% ya. Selebihnya itu udah rusak. Jadi .libs itu benar-benar udah ngerusak sistem kalian. Setelah kalian potreknya udah selesai, kalian bisa lihat ini kemarin yang bisa gue sembuhin ini cuman foto-foto aja ya. Yang lainnya itu udah rusak. Ini yang bisa disembuhin sama Photorec ada sekitar 9 giga 860-an. Isinya ya foto semua. Tapi ini juga diselip-selipin sama thumbnail foto ya. Jadi kayak kopian foto yang udah disembuhin. Nanti tinggal kalian hapus saja yang thumbnail. Nah, begitu caranya kalian dekripsi. Perbaikin data kalian yang hilang. Dan ingat, ini virus belum ada obatnya, alias belum ada yang bisa perbaikin data kalian kalau kena list virus ini. Jadi ya adakan Potarekk cuman paling banyak ya 50-60% data kalian bisa balik lagi. Dan itu pun kalau formatnya ada di Potarekk ya. Kayak Illustrator gini nggak ada formatnya. Jadi kalian
harus ikhlasin. Jadi setelah kalian sembuhin, kalian save hasil perbaikannya di USB ataupun mungkin di Google Drive atau di hard disk eksternal kalian. Lalu habis itu kalian install ulang laptop ataupun PC kalian. Karena emang Lips ini udah benar-benar udah ngerusak sistem kalian. Kalau di gua waktu itu browser sampai nggak bisa dibuka setelah beberapa menit ya. Terus desktop pun jadi nggak bisa dibuka juga. Jadi harus pakai beberapa cara biar gue bisa masuk ke desktop sini. Kalau enggak, cuman di sini aja deh. Dan ini pun gak ada gambarnya. Gak ada semuanya ikon-ikon ini. Rusak. Jadi kalian harus install ulang. Kalian hapus partisi-partisinya. Lalu kalian buat lagi partisi baru. CD-nya baru lagi. Baru kalian install ulang. Nah, segitu dulu ya. Semoga berguna buat kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe dan bunyi loncengnya buat video berikutnya biar kalian ada notifikasinya. Dan jangan lupa, pokoknya kalau bermanfaat ya kalian subscribe. Kalau enggak ya udah gak apa-apa. Jadi terima kasih buat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.